Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Nilawati, NIM 2025033. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bu Romika Rahayu, MPD. Pertanyaan yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang perilaku korupsi? Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan materi dari posisi atau kekuasaan publik yang dimiliki. Pertanyaan poin pertama, pernahkah saudara melihat tindakan korupsi di lingkungan Anda? Jawabannya, saya tidak pernah melihat tindakan korupsi di lingkungan saya. Pertanyaan poin kedua, apakah korupsi menjadi budaya dalam lingkungan saudara? Jawabannya, tidak. Karena secara umum, korupsi dapat menjadi budaya di suatu lingkungan jika dianggap biasa, tolerabel, atau bahkan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kemajuan atau kesuksesan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempromosikan integritas dan transparansi dalam lingkungan di mana kita berada, baik itu keluarga, masyarakat, ataupun lembaga pemerintahan. Pertanyaan poin ketiga, seperti apa usaha Anda menolak perilaku korupsi? Jawabannya, 1. Bersikap tegas jika diminta untuk melakukan tindakan korupsi atau mengetahui adanya tindakan korupsi. Jangan takut untuk melaporkan ke pihak berwenang atau melibatkan organisasi anti korupsi. Yang kedua, berikan edukasi dan kesadaran kepada teman, keluarga, dan masyarakat tentang bahaya dan dampak buruk dari korupsi terhadap negara dan orang-orang. Yang ketiga, bergabung dengan gerakan anti korupsi atau organisasi masyarakat yang memerangi tindakan korupsi. Yang keempat, berlatih untuk berintegritas. Yang kelima, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Pertanyaan yang kedua, apakah yang Anda ketahui tentang demokrasi? Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip kekuasaan dari rakyat yang diperoleh melalui pemilihan umum secara bebas. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam penetapan kebijakan publik, pengambilan keputusan politik, dan pengendalian pemerintahan. Pertanyaan poin pertama, dari definisi demokrasi yang saudara pahami, apakah yang saudara rasakan dari negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi? Jawabannya, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengeluarkan pendapat dan wakil rakyat dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Meskipun seperti di negara manapun, masih ada beberapa hambatan dan tantangan dalam mencapai sistem demokrasi yang ideal. Pertanyaan poin kedua, melalui kegiatan pemilu nanti tahun 2024, sikap demokrasi seperti apa yang akan saudara lakukan? Jawabannya, saya akan mendorong semua orang untuk melakukan partisipasi aktif dalam pemilu dan memberikan suara mereka untuk calon yang terbaik menurut keyakinan mereka sendiri. Saya percaya bahwa setiap individu harus menghargai hak suara mereka dan mempertimbangkan opsi-opsi yang tersedia secara objektif dan rasional, serta tidak terpengaruh oleh propaganda atau opini orang lain. Selain itu, saya mendorong semua orang untuk memperlakukan pemilu dengan kesopanan dan saling hormat, serta menghormati pandangan dan pendapat orang lain, bahkan jika berbeda dengan mereka sendiri. Pertanyaan poin ketiga,
Apa harapan saudara dari negara demokrasi untuk kesejahteraan rakyat? Jawabannya, harapan saya adalah negara demokrasi yang berfungsi dengan baik dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sebuah negara demokrasi yang kuat harus mampu memberikan dukungan dan fasilitas untuk kebutuhan dasar rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Selain itu, negara demokrasi harus mendorong partisipasi aktif rakyat dalam membuat keputusan politik dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan terlindungi. Dalam demokrasi yang kuat, pemerintah harus bertanggung jawab dan terus memperbaiki diri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda pernah melihat kejadian kekerasan seksual atau bully selama menempuh pendidikan? Saya tidak pernah melihat langsung kejadian kekerasan seksual atau bully selama menempuh pendidikan, karena kekerasan seksual dan bully merupakan masalah yang serius dan perlu mendapatkan perhatian untuk menjaga kesejahteraan siswa dan mencegahnya terjadi di masa depan. Pertanyaan poin pertama, apa yang Anda rasakan saat melihat kejadian tersebut? Jawabannya, ketika kita melihat kejadian tersebut, maka kita akan merasakan atau membayangkan betapa traumanya si korban atas kejadian yang menimpanya. Perlu kita ketahui bahwa tindakan kekerasan seksual atau bully adalah tindakan yang sangat buruk dan dapat menyebabkan luka dan trauma pada si korban. Penting untuk menolak dan melaporkan tindakan tersebut untuk mencegah terjadi di masa yang akan datang. Pertanyaan poin kedua, apakah Anda membutuhkan pelayanan atau satuan tempat pengaduan dari kasus kekerasan seksual atau bully? Jawabannya, ya, pasti membutuhkan, karena kasus kekerasan seksual atau bully merupakan kekerasan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan sangat disarankan untuk segera mencari layanan bantuan resmi yang tersedia di daerah yang dibutuhkan.